Halo teman, kali ini saya akan share resiko gagal bayar isi cash terbaru 2025. Nah, ini video ini sebagai request teman-teman yang kemarin bertanya, Bang, kalau saya gagal bayar isi cash bagaimana? Apakah ada debitornya? Apakah data saya aman, tidak sebar seperti itu ya teman. Jadi saya akan bahas tuntas di video kali, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika isi cash ini adalah pinjaman online legal bersertifikasi OJK, artinya mereka tunduk dan patuh pada aturan OJK. Nah, tentang ini harus teman-teman ketahui. Jika kita sudah gagal bayar alias gagal bayar tidak bayar dalam jumlah waktu tertentu, kita akan kena resiko-resiko yang harus kita tanggung. Nah, resiko pertama adalah jelas bunga dan denda itu hari per hari akan bertambah terus-menerus ya teman. Bunganya sudah ditetapkan OJK yaitu 0,1% flat per hari. Jadi teman-teman bisa kalkulasi saja berupa berapa hutangnya dan berapa bunga denda yang akan teman-teman dapat per hari. Jadi jumlah hutang pokok dikali 0,1% itu jatuhnya bunga atau denda harian. Itu harus teman-teman ketahui ya teman. Misalnya 1 juta itu dendanya jelas 10.000 ya teman. Itu bisa langsung teman-teman catat agar tidak bingung menghitungnya. Itu jelas di peraturan OJK, jadi langsung hitung saja. Itu yang pertama untuk bunga dan denda. Tapi banyak yang pertama, kalau saya misalnya 4 tahun 5 tahun itu tidak bayar tagihan pinjaman online, itu bagaimana bunga dan dendanya, apakah terus berjalan atau tidak? Nah, saya jawab di sini, untuk bunga dan dendanya itu menurut ketentuan OJK adalah 100% dari pinjaman pokok. Misalnya teman-teman hutang 1 juta itu tidak dibayar 4 tahun 5 tahun bahkan 10 tahun, tetap saja 1 juta hutang pokok dan 1 juta bunga dan denda. Jadi total pelunasannya 2 juta rupiah. Itu adalah peraturan OJK yang sudah disepakati bersama, sudah ketok palu. Jadi gampang sekali menghitungnya, jangan pernah takut ya teman. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah resiko tentang yang namanya sebar data. Nah, di isi cash ini tidak ada yang namanya sebar data karena ini aplikasi OJK. Jelas OJK sudah mengamankan data kita, tidak mungkin disebar oleh aplikasi isi cash. Kalau ada berita-berita yang menyebar tentang isi cash menyebar data itu cuma oknum ya teman, jadi tidak semua. Karena di aplikasinya sendiri itu tidak meminta yang namanya kontak, jadi mereka tidak bisa menyadap HP kita. Jadi kita lebih aman kalau kita kontaknya banyak ya teman, karena ada sebagian aplikasi yang bisa menyadap kontak dan dihubungi kalau umpamanya kita sudah tidak bayar tagihan. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi isi cash tidak tergolong aplikasi seperti ini, dia tidak meminta kontak kita, jadi lebih aman ke depannya. Nah, untuk penagihan yang lewat WA telepon itu sudah biasa seperti pinjaman online, bisa 3 kali atau 5 kali bahkan 10 kali per hari nanya menagih teman-teman. Kalau teman-teman kuat ya diangkat saja, dijawab sebisa saja. Kalau tidak kuat ya sudah di reject atau tidak dijawab ya teman. Itu lebih aman ke depannya, karena kalau sekali saja dijawab maka akan langsung diteleponin terus, teman-teman akan stres sendiri, frustasi sendiri. Belum lagi penagihan WA dengan cara kasar, dengan kata-kata yang intimidatif dan cenderung kasar ya teman, menggunakan kata-kata hewan seperti itu. Teman-teman akan stres, mentalnya tidak kuat kalau teman-teman baca. Jadi lebih baik teman-teman, ya saran saya ganti kartu saja agar aman ke depannya, tidak ditagih-tagih lewat media komunikasi ini. Nah, untuk yang terakhir adalah tentang masalah debitor yang datang. Untuk isi cash ini saya kok sudah bicara, saya sudah cari informasinya. Untuk debitornya cuma ada di Jakarta doang ya teman. Di luar itu lebih aman karena terbukti debitornya masih amat sangat sedikit sekali. Tidak seperti Akulaku dan Redivo yang sudah menyebar di seluruh kota di Indonesia. Isi cash ini cenderung lebih aman karena debitornya sangat amat sedikit sekali. Jadi mungkin jika teman tinggal di daerah pegunungan, pelosok desa, itu tidak akan pernah ditagih, lebih aman ke depannya. Jadi jangan pernah takut. Nah, teman-teman domisilinya di mana? Mohon tulis di kolom komentar, saya akan jawab apakah ditagih atau tidak. Nah, untuk yang terakhir tentang masalah BI checking itu ada tidak Bang? Apakah isi cash juga menerapkan ini atau tidak? Nah, menurut saya dan saya sudah cari sumbernya, memang isi cash sudah bekerja sama dengan bank dan memang ada yang namanya Slick OJK ini. Jadi harap lebih berhati-hati tentang aplikasi ini. Tapi jika memang teman-teman sudah niat gagal bayar dan tidak ingin pinjam-pinjam lagi di bank swasta atau nasional, tidak ingin pinjam KUR BRI atau kredit perumahan atau kredit HP atau kredit motor atau kredit mobil, itu teman-teman ikhlaskan saja kena Slick OJK, tidak apa-apa. Lebih baik teman-teman gagal bayar, fokus menaikkan value teman-teman, menaikkan pendapatan teman-teman per bulan
agar nantinya pendapatannya jangan besar ya teman. Itu lebih baik daripada teman-teman menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan yang berujung pada ekonomi teman-teman yang semakin terpuruk. Nah saja video singkat dari saya tentang resiko galbay isi cash terbaru 2025 agar teman-teman lebih waspada tentang masalah ini, karena ini masalah yang serius. Nah, video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat hidup yang lebih baik.